Nah, Bapak Ibu sekalian, ini arti dan makna lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Nah, kita merdeka 17 Agustus 1945. Mohon di-admit dulu, outmut dulu, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum outmut, mohon di-outmut dulu. Nah, tanggal 17 Bapak Ibu yang HTTP Zoom US mohon di-admit dulu. Tunggu dulu. Oke. Arti dan makna lambang negara. Nah, di sini kita merdeka 17 Agustus, berarti tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Nah, tanggal 17 bisa Bapak Ibu hitung. Siapa nih yang belum admut? HTTP Zoom, coba kakak admut dulu. Halo. Ya, terima kasih. Tanggal 17. Nih, ini sayap burung Garuda, sebelahnya 17. Sebelahnya lagi 17. Berarti tanggal 17 bulan 8, ekor burung Garuda 8 helai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 helai, kemudian 19 sayap ataupun pangkal ekor burung Garuda. Kemudian yang 45 itu mana? Yang 45 itu bulu ataupun bulu helai. Bulu helai leher burung Garuda. Begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya untuk mengingat mana saja logo atau sila Pancasila yang pertama? Nah, yang terpenting kita mulai dari tengah dulu. Tipsnya mulai dari tengah. Jadi kita bergerak kemudian mengikuti apa namanya? Ini besi kalung. Jadi kita turun jadi searah jarum jam. Kemudian namanya itu apa? Pohon beringin. Nah, di sini kalau kita lihat ya Bapak Ibu, saya secara pribadi mengingatnya kalau pohon beringin itu kalau sebuah pohon yang besar pasti bisa melindungi siapa saja yang berada di bawahnya. Begitu juga dengan pohon beringin yang besar ini. Jadi artinya apa? Artinya begitu banyaknya bangsa Indonesia, begitu beragamnya bangsa Indonesia dipersatukan oleh Pancasila. Berarti yang merepresentasikan perlindungan itu hanyalah sebuah pohon. Kita ingat aja pohon apa? Pohon beringin. Berarti persatuan Indonesia bisa kita representasikan dalam pohon beringin ini. Karena di dalam pohon kita bisa menyatukan, karena fungsi pohon bisa melindungi segala manusia atau individu-individu yang berada di bawahnya. Begitu aja ilustrasinya Bapak Ibu. Kemudian kepala banteng. Nah, kepala banteng ini identik dengan apa namanya? Permusyawaratan. Kemudian keadilan sosial dan bagi seluruh rakyat Indonesia padi dan kapas. Nah, di sini saya secara pribadi Bapak Ibu, saya berpikir bahwasanya setiap ada lambang padi ataupun kapas itu melambangkan keadilan. Kata kuncinya keadilan. Jadi saya ulangi lagi, kita mulai dari tengah, cara mengingatnya mulai dari tengah, lalu berputar searah jarum jam. Ya, searah jarum jam itu nanti akan ketemu mana saja logo sila keempat, mana saja logo sila yang kelima, begitu. Nah, begitu sekilas mengenai burung Garuda. Nah, kemudian
Bapak Ibu yang terhormat yang hadir malam ini, kita masuk kepada sejarah perumusan Pancasila. Nah, saya pribadi membagi 4 zaman. Zaman Sriwijaya dan Majapahit, zaman penjajahan Barat. Zaman penjajahan Barat ini bisa kita artikan kepada zaman penjajahan Belanda, kemudian zaman penjajahan Jepang, dan zaman kemerdekaan. Kita ketahui bahwasanya Bapak Ibu sekalian, sebelum zaman penjajahan, baik bangsa Barat ataupun bangsa Timur seperti Eropa yang menjajah Indonesia, jadi sebelum zaman itu telah ada zaman kerajaan. Nah, di sini saya mengambil 2 kerajaan yang berpengaruh, atau bisa dikatakan 2 kerajaan yang besar. Sriwijaya besar, terkenal dengan ketenarannya, dengan memiliki banyak luas wilayah sungai, kalau tidak salah. Nah, kemudian singkat cerita ditemukannya buku Sutosoma. Nah, dalam buku Sutosoma karangan Empu Tantular, jadi isi ataupun prinsip-prinsip Pancasila itu sudah ditemukan pada zaman Sriwijaya ini. Pada karangan, nah Bapak Ibu sekalian, ini sering di pemikiran kita tertukar. Nah, karangan Sutosoma, buku-buku Empu Tantular, tidak terbalik. Sebaliknya, karangan isi Pancasila itu sudah bisa ditemui di buku Sutosoma karangan Empu Tantular. Kemudian dalam buku Nagara Kertagama karangan Empu Prapanca. Jadi nama bukunya Sutosoma dan Nagara Kertagama. Nama orang ataupun pengarangnya itu Empu Tantular dan Empu Prapanca. Nah, nilai-nilai Pancasila sudah ditemui seperti ini. Ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Kemudian, zaman penjajahan Barat. Ini kita bisa representasikan kepada zaman penjajahan Jepang, Belanda gitu. Nah, 20 Mei 1908. Ini yang sering dinamakan orang organisasi yang pertama kali muncul di Indonesia, itu organisasi Budi Utomo. Pergerakan yang pertama kali muncul itu pergerakan Budi Utomo. Jadi kalau ada pertanyaan nanti itu organisasi yang pertama muncul itu Budi Utomo. Nah, Budi Utomo. Nanti ada pula diselip-selipkan nanti organisasi Muhammadiyah, organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi Jong Java, Jong Sumatera, gitu. Jadi yang pertama kali itu Budi Utomo. 28 Oktober 1928 dilaksanakannya Kongres Pemuda. Nah, Kongres Pemuda ini representasinya untuk sebagai perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Barat, dalam arti ini Belanda, merupakan implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian zaman penjajahan Jepang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dapat kita bagi 3 sub nih dalam penjajahan Jepang. Pertama, BPUPKI, yang kedua BPKI, yang kedua maksud saya Panitia 9. Kak Mayan tolong di-unmute. Kak Mayan tolong di-unmute. Halo. Oke, halo, tolong di-unmute Kak Mayan. Kemudian dilaksanakannya sidang BPUPKI tanggal 29. Tanggal 29 ini, halo, tolong di-unmute. Tunggu bentar. Oke. Nah, di sini zaman penjajahan Jepang, yaitu pada sidang BPUPKI. BPUPKI ini ada 3 tokoh ya Bapak Ibu. Waktu kita SMP ataupun SMA ini sering kali dibahas oleh guru PK ini. Tanggal 29 Mei ada tokoh yang mengemukakan. Siapa kira-kira Bapak Ibu, tanpa melihat Google, siapa kira-kira nama tokohnya gitu. Untuk merefresh ingatan kita kembali agar pembelajaran kita ini tidak satu arah.
harapannya 2 arah gitu. Boleh kakak yang tahu tanggal 29 itu siapa yang mengemukakan ide Pancasila? Ada 3 tokoh itu. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Tidak lihat Google ya? Tidak lihat Google ya, Kak? Muhammad Yamin. Tidak lihat Google ya, Kak. Kemudian disusul ya, kemudian disusul dengan Soekarno. Yang ketiga Supomo. Coba kakak refresh lagi. Coba. Yang kedua yaitu Supomo. Yang kedua itu Supomo 31 Mei. Nah, kemudian yang 1 Juni baru Soekarno. Jadi beliau itu mengemukakan ide-idenya. Jadi biasanya yang saya ketemui waktu tes tahun kemarin itu apa yang bisa kita ambil pelajaran dari rapat ataupun musyawarah dari pelaksanaan perumusan sila-sila Pancasila gitu. Jadi musyawarah yang dimaksud itu musyawarah dari rapat BPUPKI, Panitia 9 hingga terbentuknya sila Pancasila dalam rapat PPKI. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kira-kira apa menurut Bapak Ibu sekalian? Bayangkan kita dalam sebuah rapat, apa yang bisa kita ambil begitu? Hikmahnya, pelajarannya gitu. Coba untuk refresh kita kembali. Ya, dalam permusyawaratan itu apa yang bisa kita ambil? Apa kira-kira yang bisa kita ambil pelajaran? Perubahan di sila pertama. Bukan. Misalnya ini, Mufakat. Iya, mufakat. Iya, prosesnya itu apa namanya? Misalnya Bapak Ibu berprofesi sebagai guru, sebagai bidan, perawat. Dalam sebuah kondisi bulanan, akhir bulan misalnya, ada sebuah rapat tentang evaluasi kinerja kita. Jadi kita saling berdebat, misalnya saya berdebat dengan yang kakak yang lain, saya juga berdebat dengan kakak yang lain. Jadi untuk menyatukan semua pendapat itu, apa namanya begitu? Musyawarah. Bukan. Di musyawarah itu proses. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran itu saling menghargai pendapat yang kita keluarkan. Jadi kita tidak boleh ngotot kan. Apa salahnya Soekarno sebagai sudah orang yang bisa kita katakan orang yang penting dalam Republik ini, apa salah dia bersikeras hati supaya idenya ini diterima. Apa salahnya Muhammad Yamin dengan ide yang brilian itu? Apa salahnya yang Supomo? Nah, jadi yang namanya itu pelajaran yang bisa kita ambil dari semua rapat-rapat yang terjadi di perumusan Pancasila ini, yaitu saling menghargai pendapat satu sama lain. Itu yang paling yang ingat di saya Bapak Ibu waktu tes kemarin. Jadi apa pelajaran? Jadi yaitu TWK ini lebih kepada makna yang tersirat, bukan tersurat. Enggak ada pula jarang TWK itu sebutkanlah tanggal berapa Indonesia merdeka misalnya. Sebutkanlah organisasi Budi Utomo bulan berapa, tahun berapa begitu. Nah, jadi di situ letak bedanya TWK dengan TIU dan TKP gitu. Kemudian sini saya memberi tips dan trik mengingat nama anggota panitia 9. Yamaha Was. Nah, Bapak Ibu, ini saya bukannya menghilangkan gelar, tidak, tapi untuk lebih mengingat saya ambil nama awalnya saja. Yamaha, Y Yamin, kemudian A Abi Kusno, Maramis. Ini kan A Maramis nih, jadi saya ambil aja nama singkatnya Maramis. Kemudian Ahmad Subarju, kan kalau ini seharusnya Muhammad Hatta, jadi Hatta. Kemudian Agus Salim, Wahid Hashim, Abdul Kahar, kemudian Soekarno. Jadi
hafal saja Yamahawas, panitia 9, Yamahawas. Itu aja cara menghafal cepat, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah penjajahan Jepang, setelah penjajahan tentu kita menuai hasil dari jerih payah kita itu zaman kemerdekaan gitu. Nah, di sini dari baru perubahan sila Pancasila tadi, Bapak Ibu. Baru perubahan sila Pancasila itu putusan Indonesia bagian timur menyatakan keberatannya atas bunyi sila Pancasila yang pertama. Jadi setelah disahkannya sila Pancasila yang pertama pada rapat BPPKI ini, sila pertama itu di sini ada, saya tuliskan kalau tidak salah di slide selanjutnya. Oke. Nah, zaman PPKI. Nah, di sini. Oh, Pak zaman Panitia 9, dibentuknya Panitia 9 sudah ada yang namanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemilu-pemilunya. Nah, di sini Bapak Ibu ini juga biasanya juga keluar ini. Jadi berapa kalimat katanya? Nah, coba kita hitung ya Bapak Ibu, berapa kalimat yang diubah. Ketuhanan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pemilu-pemilunya ini kalau ke dalam konsep bahasa Indonesia satu ya Bapak Ibu, karena dia kata ulang begitu. Jadi berapa kalimat, berapa kata yang diubah? Maaf, bukan kalimat, kata ya. Karena kalimat kata itu berbeda sekali. Kalau kalimat itu rangkaian kata-kata. Kalau kata berdiri sendiri. Rangkaian dari huruf kalau kata. Nah, berapa kata yang diubah dalam sila Pancasila yang pertama? 7. Mana 7 itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah, 7 ya Bapak Ibu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ditambah begitu. Kenapa diubah? Karena putusan timur itu kalau dari Papua itu dia itu keberatan dengan agama-agama karena Indonesia beragam agama. Makanya tidak hanya Islam saja, makanya beragam itu harus dihargai katanya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab seperti sekarang ini, tetap persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu juga dengan dibentuknya PPKI. Begitu. Dibentuknya PPKI ini sudah dirubah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, nah ini zaman kemerdekaan seperti yang saya sebutkan tadi itu. Zaman kemerdekaan, sila Pancasila kita sudah utuh seperti yang sudah berlaku pada saat sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian, nah ini juga sering nih Bapak Ibu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menurut Noto Negoro. Saya juga heran nih Bapak Ibu, padahal banyak ahli yang mengatakan yang berbicara mengenai Pancasila. Kok kenapa Noto Negoro aja gitu? Jadi pertanyaan itu, kebingungan itu masih menjadi misteri bagi saya pada saat sekarang. Gitu. Jadi mungkin dalam beberapa waktu ke depan mungkin saya akan cari kenapa pendapat Noto Negoro ini terus dikeluarkan di saat ujian gitu. Berbagai literatur saya baca juga Noto Negoro, bahkan spesial bukunya ada kalau tidak salah. Nah, ada nilai material, nilai vital, nilai korohanian. Nilai material, jadi asal katanya materi. Jadi kalau identik dengan materi itu biasanya itu sesuatu yang berguna bagi manusia kan Bapak Ibu. Materi uang, itu materi juga. Minuman, makanan, pakaian. Pokoknya segala yang berguna itu materi. Gitu. Kemudian nilai vital. Vital apa artinya Bapak Ibu? Kalau dalam ilmu kesehatan vital itu bisa diartikan itu hal yang penting ya Bapak Ibu. Ini sangat vital sekali fungsinya orang apa ini gitu. Organ tubuh ini gitu. Jadi kalau tidak ada bisa saja fatal akibatnya kalau dalam ilmu kesehatan kan Bapak Ibu. Nah, jadi contohnya apa? Buku untuk guru.
Kemudian cangkul untuk petani. Kalau tidak ada buku, guru tidak akan bisa ngajar. Kalau tidak ada cangkul, kegiatan petani tidak akan maksimal. Iya kan Bapak Ibu. Kalau dalam ilmu kesehatan apa yang paling penting itu? Kurang tahu juga saya. Kemudian yang terakhir nilai kerohanian. Itu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Apa contohnya? Nilai kebenaran, nilai keindahan, kebaikan. Contoh konkretnya itu sholat. Intinya kita tuh patuh terhadap ajaran agama kita masing-masing. Iya Bapak Ibu. Kemudian pembahasan yang ke-9 itu 3 tingkatan nilai. Ini nilai ini sejalan ya Bapak Ibu. Coba kita perhatikan pengertiannya. Nilai dasar ialah nilai yang memiliki nilai yang bersifat fundamental, abstrak, dan ontologis. Tapi kalau fundamental ini penting ya Bapak Ibu, menjadi landasan. Instrumental memiliki pedoman ukuran dan norma yang berupa kebijakan nilai-nilai lebih menuju ke nilai normatif. Kemudian nilai praktis. Nilai praktis ini merupakan implementasi ataupun kegiatan begitu. Jadi kalau kita bisa lebih mengertinya, nilai dasar yaitu bisa kita contohkan sila Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Bapak Ibu bisa kemudian nilai instrumental pasal 28E ayat 1. Kira-kira apa bunyinya pasal 28E ayat 1? Pasal 8E ayat 1 itu mengenai perihal religiulitas ataupun keagamaan. Jadi Bapak Ibu perlu saya ingatkan, semua tentang HAM, ya, semua tentang hak asasi manusia itu pasal 28. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai PDF Undang-Undang Dasar, boleh dibuka sekarang walaupun kita belum mempelajari Undang-Undang Dasar, boleh. Coba buktikan, pasal 28 itu mengenai HAM seluruhnya itu. Kemudian, nilai praktisnya apa dari ketuhanan yang Maha Esa? Itu tentunya kita melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Karena sila Pancasila yang pertama ini identik dengan religiulitas keagamaan, ketuhanan yang Maha Esa. Begitu. Kemudian asal usul Pancasila. Nah, ini kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, kausa finalis. Nah, ini juga saya menemui kemarin juga keluar nih Bapak Ibu. Kalau tidak salah itu saya soalnya kausa materialis, asal mula bahan gitu. Jadi ini soalnya ini agak lumayan sulit gitu Bapak Ibu, karena selama ini TWK kan jarang membahas ini kausa ini. Jadi kausa materialis, asal mula bahan, berasal dari bangsa itu sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agama. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi kan Bapak Ibu, Pancasila itu berasal dari, sila-sila Pancasila itu berasal dari kegiatan kita sehari-hari. Apa contohnya? Contohnya sila Pancasila yang pertama tadi Bapak Ibu, ketuhanan yang Maha Esa. Kita ada berapa agama? 4, 5 sekarang, bahkan 6. Jadi dari segi keberagaman itu itu terbentuklah yang namanya sila Pancasila yang pertama. Kemudian Ibu sekalian, halo, kok tidak muncul suaranya? Mungkin jaringan kakak agak bermasalah mungkin. Kemudian kausa formalis, asal mula bentuk. Bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya? Sebagaimana yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar, dalam hal ini BPUPK memiliki peran yang sangat penting. Nah, asal mula bentuk Pancasila itu dari mana? Ayo, tadi sudah saya terangkan Bapak Ibu. Asal mula terbentuknya sila Pancasila ini dalam rapat apa? Ada yang bisa? Saya membantu mengingatkan. Ada yang ingat?
asal mula Pancasila ini ada dengan ketuhanan dengan kerakyatan ataupun ada namanya yang mengusulkan 3 orang tadi dalam rapat apa? Ada yang tahu? Nah, dalam BPUPKI. Nah, jadi sila Pancasila itu terbentuk. PKI. Iya, iya. Jadi sila Pancasila itu terbentuk dalam rapat BPUPKI. Bentuknya. Nah, asal mula karya. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah misalnya saya menulis sebuah karya ilmiah nih, ini sudah saya susun, sudah mulai ada bentuknya ya, ada daftar isi, ada pembahasan, ada penutup misalnya. Jadi itu sudah terbentuk menjadi sebuah makalah. Tapi itu belum bisa dikatakan karya, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena belum diseleksi. Dalam artian belum diterbitkan begitu tulisan kita itu. Nah, begitu juga dengan Pancasila ini, itu sudah dibentuk dalam rapat BPUPKI, tapi belum diresmikan. Kapan diresmikannya, Bapak Ibu? Kalau boleh mengingatkan. Yang benar-benar resmi sila Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab. Dalam rapat apa, Bapak Ibu? Piagam Jakarta. Dalam sidang yang tanggal 18 Agustus secara resmi diresmikan PPKI. Sidang dalam 1 PPKI. sidang 1 PPKI tanggal 18 Agustus gitu. Ya. Nah, kemudian finalis asal mula tujuan, tujuan dan perumusan serta pembahasan Pancasila yakni hendak dijadikan sebagai dasar negara. Untuk sampai kepada kausa finalis diperlukannya kausa atau asal mula sambungan. Jadi untuk tiba di sampai finalis ini kita membutuhkan proses mulai dari asal mula bahan, misalnya kita dalam membuat dalam membuat makalah ketika kuliah kita kumpulkan dari jurnal ini, kemudian kita satukan menjadilah bentuk. Bentuk itu belum bisa dikatakan karya karena belum diseleksi, begitu. Karena belum bisa dikatakan layak, begitu. Kemudian pembahasan yang ke-10, butir-butir Pancasila dan penerapannya di saat COVID-19. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, ini soal-soal kayak gini diprediksi. Karena ini kan kejadian yang populer, kejadian yang lagi nggak menimpa Indonesia saja, bahkan dunia ini. Jadi kita bagaimana pemikiran kita ini ditujukan kepada penerapan ataupun pelanggaran sila Pancasila ke-5 itu gitu. Apa contohnya nanti kita bahas. Nah, Bapak Ibu, ini biasanya kalau soal dari FR, field report, kalau seandainya Bapak Ibu ada mendengar FR, berarti itu field report, laporan lapangan. Jadi gambaran umum soal yang keluar, yang telah keluar, begitu. Misalnya, Kak katanya Pancasila ini ada 5 soal. Dia itu kelima-limanya penerapan Pancasila, Kak, katanya. Penerapan Pancasila yang kelima, Kak, ada pelanggaran juga gitu. Nah, di sini kita perlu memahami sila yang pertama itu religius. Pokoknya tentang agama. Pembahasannya soalnya tentang agama. Pasti itu sila yang pertama, baik itu pelanggaran ataupun pengamalan. Ketuhanan yang Maha Esa. Apa itu agama Katolik dibahas, agama Protestan, agama Hindu, agama Buddha, konflik agama, pengeboman masjid, pengeboman gereja, apalagi pembunuhan terhadap ustadz, begitu. Itu menyangkut sila yang pertama, religius. Kemudian sila yang kedua, Bapak Ibu, hak asasi manusia. Nah, di sini biasanya ini menyangkut diri pribadi, pembunuhan, penganiayaan.
Nah, kemudian nasionalisme. Nah, ini sini yang saya maksud tadi Bapak Ibu, pohon beringin, persatuan Indonesia. Karena kita satu, karena kita beragam itu kita perlu satu begitu. Satu dalam satu naungan pohon beringin. Itu ilustrasinya saja ya Bapak Ibu, bukan arti pentingnya ilustrasi supaya mudah mengingat. Pohon bisa melindungi orang, berapapun banyak orang. Kalaupun dia bersatu dalam satu rumpun pohon yang besar itu pasti terlindungi. Sila yang ketiga itu yang bisa merepresentasikan. Kemudian sila keempat, demokrasi. Sila yang keempat itu mengenai demokrasi, permusyawaratan. Pokoknya mengenai pemilu, pilkada serentak, begitu, pelaksanaan pilkada. Kemudian keadilan sosial, ini yang mengenai justisi, keadilan. Kata orang hukum, justice. Jadi, Kak katanya, sering tanya juga itu Bapak Ibu, apa bedanya sila kedua sama sila yang kelima, Kak? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kan sama-sama ada kata adil kan Bapak Ibu? Ada adil. Ini kemanusiaan yang adil dan beradab, ini keadilan sosial. Coba Bapak Ibu sekalian, apa bedanya? Coba saya bantu mengingatkan apa bedanya. Apa bedanya sila yang kedua? Kan sama-sama keadilan, ada kata adil. Apa bedanya Bapak Ibu? Boleh, kalau ada yang tahu boleh jawab. Boleh, kalau ada yang tahu, dijawab. Bedanya Bapak Ibu, keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan itu biasanya lebih mengarah ke kemanusiaan. Tapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini artinya keadilan ini menuju kepada sosial masyarakat. Kan sudah disebut tadi, HAM. HAM ini berurusan dengan pribadi orang. Jika kita membunuh, maka kita melanggar HAM. Begitu. Kemudian, jika kita tidak melakukan misalnya dalam keadaan COVID-19 ini, kita tidak mendistribusikan bantuan dari pemerintah pusat kepada masyarakat, itu namanya keadilan, tidak berkeadilan sosial. Kemakmuran masyarakat. Tidak, ya, keadilan sosial ini menyangkut kepada kemakmuran masyarakat luas. Sedangkan sila yang kedua ini menyangkut kepribadian orang. Nah, Bapak Ibu, itu coba bantu saya ingatkan ya Bapak Ibu, karena baik di grup Telegram, grup WA itu sering juga tuh. Saya juga penasaran mencari tahu. Oh, akhirnya dapat saya referensi loh. Oh, ini jawabannya gitu. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, di sini nih Bapak Ibu, akhir-akhir ini yang pembahasan yang akhir ini yang saya rasa urgen ini Bapak Ibu. Tolong di unmute. Kakak Mayan. Oke. Dah, sila yang pertama. Bapak Ibu sudah mendownload apa tadi yang saya share tadi itu 45 butir Pancasila. Sudah kan? Nah, ini nih isi dari 45 butir Pancasila itu. Sila yang pertama ada 7 butir. Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Ini siapa yang belum upload lagi? Kakak? Oke. Nah, sila yang pertama. Apa inti dari sila pertama tadi Bapak Ibu? Kalau boleh mengingatkan, apa inti dari sila pertama tadi yang sudah saya sebutkan tadi? Religius. Nah, tanpa membaca pun 7 butir ini, yang penting kakak ingat, oh religius, oh iya coba baca, coba buktikan. Apa itu?
iya emang religius sila pertama ini. Coba buktikan, nih buktinya. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau ketakwaan ini, kata ketakwaan ini, Tuhan Yang Maha Esa itu sudah berhubungan dengan religius kan? Kalau dalam ilmu bahasa Indonesianya. Karena yang berhubungan dengan Tuhan pasti disebut dengan aspek religius. Pasti artinya itu religius. Segala yang berhubungan dengan ketakwaan pasti dihubungkan dengan religius, keagamaan. Nah, jadi kita tidak perlu menghafal 45 butir Pancasila yang pertama, bangsa Indonesia mencari kepercayaannya, tidak. Karena analisis kita aja gitu, Bapak Ibu. Penting kita ketahui religius. Apa contohnya? Nah, ini saya mengasih contoh singkat saja ya, Bapak Ibu. Tetap melaksanakan ibadah di rumah sembari menunggu COVID-19 hilang. Kan ini bisa dikatakan kalau kita uraikan ya Bapak Ibu, ini 100 soal, 150, 200 soalnya bisa terbentuk dalam satu tema ini Bapak Ibu. Bisa terbentuk ini. Saya dia buat pelanggaran. Bisa saja dia buat pelaksanaan Pancasila sila pertama. Nah, yang perlu kita ketahui juga Bapak Ibu, kemarin kan ada radikalisme. Ya, radikalisme itu setiap pelanggaran sila Pancasila itu disebut dengan radikalisme, Bapak Ibu. Karena tidak ada pula diminta sebutkan pengertian radikalisme yang tidak ada. Palingan perbuatan penusukan Syekh Ali Jaber ketika mengisi tausiah di sebuah masjid di Pulau Jawa. Itu merupakan pelanggaran sila keberapa. Itu disebut dengan radikalisme, Bapak Ibu. Karena dia itu melanggar. Jadi kalau pelaksanaan itu tidak disebut dengan radikalisme. Tapi kalau melanggar sila-sila Pancasila itu yang disebut dengan radikalisme. Jadi singkat saja ya Bapak Ibu dalam mengambil pengertian radikalisme itu. Nah, itu yang saya katakan tadi, kita harus mengikuti isu-isu terkini. Bagaimana caranya, Bang? Baca berita online, baca berita di media di TV, baca koran, apalagi peristiwa-peristiwa COVID-19 ini ada saja dihubungkan nanti itu Bapak Ibu. Kok pelaksanaan perkumpulan ini melanggar sila berapa katanya. Kemudian sila yang kedua, Bapak Ibu, kalau boleh saya mengingatkan sila yang kedua ini apa intinya kan? Hak asasi manusia. HAM, ya Bapak Ibu. HAM itu ya identik dengan kepribadiannya. Karena dia sama-sama kata adil ya Bapak Ibu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil, yang beradab. Kemudian sila yang kelima, keadilan, lagi-lagi keadilan, sama-sama kata adil. Sila yang kedua lebih mengarah kepada kepribadian seseorang, keadilan kepribadian. Sila yang kelima lebih mengarah kepada keadilan untuk masyarakat luas, gitu Bapak Ibu. Nah, tidak perlu juga kita membaca satu persatu 10 butir ini Bapak Ibu. Nah, jadi contohnya saya berikan ilustrasi. Suka memberi bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Ini juga menunjukkan bahwasanya kepribadian untuk mensejahterakan kepribadian gitu. Walaupun ada kata-kata masyarakat. Karena tidak selalu, karena yang tertulis ini ya Bapak Ibu tidak selalu berpengaruh nih Bapak Ibu. Contohnya saja kemarin tuh saya temui juga Bapak Ibu. Dia itu kan ada soal kurang lebih mengenai penusukan Wiranto ya Bapak Ibu. Itu banyak orang yang menjawab itu pelanggaran sila yang kedua HAM. Padahal tidak itu isinya Bapak Ibu. Karena kalau saya perhatikan ya Bapak Ibu, dia bercerita di atas dulu bercerita. Ada 3 baris, 4 baris. Diakhiri dengan titik. Nah, titik itu kita perhatikan Bapak Ibu, setelah titik itu apa pertanyaannya? Kalau memang sesuai dengan teks di atas, ya biasanya di HAM jawabannya sila kedua. Tapi kalau tidak sesuai, itu bisa jadi sila yang kelima Bapak Ibu. Itu yang yang sedikit unek-unek. Ya
sedikit pengalaman ya juga sih, karena saya sempat membaca semua FR itu gitu. Jadi walaupun dia bercerita tentang kemanusiaan, tentang religius, tapi perhatikan kalimat kata-kata sesudah titik ya Bapak Ibu. Karena itu biasa saja dia kemanusiaan bercerita, biasa saja dihubungkan dengan keagamaan nanti Bapak Ibu. Jadi kita salah kaprah jadinya kan. Jadi kalau konsep bahasa Indonesia, titik itu perlu ya Bapak Ibu. Titik itu perlu karena setiap diakhiri dengan titik, mayoritas kalimat itu akan beralih arti. Ya Bapak Ibu, contohnya saya digambarkannya bentuk kepala saya. Kemudian diakhiri dengan titik. Dibahas pula pendidikan saya, kan perlainan arti itu Bapak Ibu. Jadi tanda titik itu juga Bapak Ibu perhatikan soal cerita kayak gitu. Kemudian sila yang ketiga. Kalau boleh tahu inti sila ketiga apa tadi Bapak Ibu? Nasionalisme. Nah, nasionalisme. Nah, nasionalisme. Nah, jadi tanpa kita membaca, tunggu ya Bapak Ibu, ini dulu. Lah, sila yang ketiga nasionalisme. Nah, Bang, perlu juga membaca ini. Perlu juga membaca ini. Tidak Bapak Ibu, tidak perlu. Karena kita, kalaupun kita baca, dia itu muaranya nasionalisme. Nasionalisme itu cinta kepada tanah air. Nih, lambangnya pohon beringin. Apa contoh ilustrasinya? Ini contoh ilustrasi yang saya buat Bapak Ibu. Mematuhi aturan pemerintah tentang PSBB. Cobalah Bapak Ibu, kalau kita tidak kalau kita tidak patuhi peraturan pemerintah PSBB ini, kemungkinan ada terjadi kekacauan. Pasti di ujung kekacauan itu ada perpecahan, dan perpecahan dalam artian yaitu tidak bersatu lagi gitu. Jadi jika kita melanggar PSBB, mungkin melanggar sila yang ketiga, rasa cinta kita kepada negara, representasinya pemerintah dalam membuat peraturan itu tidak kita laksanakan. Makanya cinta kepada tanah air itu tidak akan kita miliki begitu. Nah, kemudian sila yang keempat yaitu permusyawaratan, tentang permusyawaratan. Nah, kalau boleh tahu sila permusyawaratan tentang apa Bapak Ibu? Demokrasi. Oke, tentang demokrasi. Tentang demokrasi. Berarti kita juga tidak perlu membaca ini. Karena yang berhubungan demokrasi seperti pilkada serentak, pemilu serentak 2019, apalagi terjadi pemilihan kepala dusun, kepala desa, kepala kampung, itu menyangkut sila yang keempat. Apa contohnya Bapak Ibu? Dulu pernah saya membaca sebuah soal mengenai dinasti Atut Khosyah, ya di Banten ya Bapak Ibu, Atut Khosyah, dinasti politiknya. Jadi di sana juga menjebak juga soalnya. Dia berbicara politik ini itu kan di atas, kemudian kalimat di bawahnya tiba-tiba ditanya yang lain pula gitu. Jadi secara tersirat maknanya kita harus hati-hati gitu Bapak Ibu. Harus hati-hati. Ingat saja kalau demokrasi ini tentang pemilu, tentang pilkada, itu demokrasi. Pelaksanaan pilkada di masa pandemi bisa saja dikasih soal nanti. Jadi untuk lebih dalamnya kita bahas soal di WA Group ya Bapak Ibu. Nanti ada situ penjelasan. Sini saya hanya mengingatkan saja begitu karena waktu terbatas. Kemudian
Oh, sila yang kelima lagi. Sila yang kelima mana ya? Nah, di sini sila kelima kalau boleh mengingatkan apa intinya tadi Bapak Ibu? Keadilan. Tentang keadilan. Keadilan. Apa bedanya sila yang kelima dengan sila yang kedua? Kan sama-sama adil. Sila yang kedua lebih kepribadian, kalau lebih yang mengarah sila kepada hak asasi manusia perseorangan. Ya, Yang kemudian sila kelima lebih menyeluruh untuk seluruh rakyat Indonesia. ya keadilan yang bersifat apa namanya? Keadilan yang bersifat sosial begitu. Iya, Bersifat sosial. luas. Nah, ini Iya. contoh penerapannya. Aparat pemerintah tidak boleh melakukan korupsi terkait bantuan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 karena hak rakyat harus dibagikan. Karena ini menyangkut keadilan masyarakat kan. Jika kita tidak kita berikan bantuan ini kepada masyarakat, maka masyarakat akan mengalami dampaknya begitu. Tidak memiliki asupan makanan, tidak memiliki dana untuk melanjutkan hidup begitu. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian slide yang ke berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, saya penasaran juga dengan perhatian Bapak Ibu tadi itu. Maka itu mungkin ini ada 2 buah soal. Mungkin bisa Bapak Ibu jawab begitu. Ini saya bacakan, jawab di kolom komentar juga boleh. Berapa persen yang betul? Nah, ya soalnya Abdul adalah seorang pengusaha keripik singkong yang namanya Kasafa yang cukup sukses. Banyak cabang Kasafa yang bertebaran di seluruh Indonesia. Meskipun telah sukses, Abdul tidak lupa diri dan tidak merasa sombong. Banyak dari pegawai lamanya yang dibimbing supaya tidak selamanya menjadi pegawai di usaha keripik singkongnya. Mulia jiwa Abdul ini. Abdul ingin agar pegawai lamanya mendirikan usaha pertanian singkong sendiri. Sehingga mereka bisa berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Dan hasil dari usaha pertanian singkong tersebut bisa menjadi suplai raw material bagi pengusaha, bagi perusahaan Kasafa. Dengan hasil didikan dan bantuan modal oleh Abdul, akhirnya beberapa pegawai lama Kasafa bisa sukses berdikari dan menjadi mitra Kasafa sebagai supply raw material. Tindakan Abdul tersebut secara nyata merupakan implementasi dari butir Pancasila yang keberapa? Bapak Ibu, ini sudah ada di kolom komentar, ada 8 komentar. Ada yang 3, 5, 2, 3. Ini 3 ini apa alasan kakak nih? Apa alasannya? 3 ini. Ada 2. Boleh yang menjawab? Tunggu dulu. Lihat kolom komentar dulu ya Bapak Ibu. Yang mewakili jawab 5, apa alasannya? Bapak Ibu, saya ingat sekali lagi, saya sudah share 45 butir Pancasila. Bisa Bapak Ibu lihat di sana butir-butir itu ada 7 butir sila yang pertama, ada 10 butir sila kedua. Jadi Bapak Ibu lihat butir-butir Pancasila itu, Bapak Ibu sambungkan ke sini. Apanya? Isinya begitu. Kadang-kadang dia ini juga ada juga kalimat yang dalam butir Pancasila itu ada juga kalimat yang diselipkan kalimatnya ke sini gitu. Boleh perwakilan dari jawaban sila yang kedua, apa alasannya? Lalu adakah alasan itu ditemukan di butir sila Pancasila yang kedua? Boleh menjawab yang sila yang kedua, jangan malu-malu Bapak Ibu, karena
harapannya kalau kata Bang Ridwan, bimbelnya harus 2 arah, jangan 1 arah saja. Boleh kasih alasan jawaban sila kedua ataupun sila ketiga karena Ade itu sudah memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oke. Jadi butir ya, Ibu menjawab sila yang keberapa tadi? Aku jawab sila ketiga, tapi karena udah baca buku butir silanya, jadi yang kedua. Sila ketiga. Jadi ada butirnya enggak Bapak Ibu? Di mana Ibu temukan butir jawaban dalam sila yang keberapa? Yang Bapak Ibu jawab yang tadi, yang sila ketiga tadi itu. Coba Ibu download PDF yang tadi itu. Tujuan saya, ini siapa yang gue upload? Tujuan saya nanti Bapak Ibu Sila kelima karena sila nah, ya. Lanjutkan Bapak Ibu yang bicara tadi. Halo. Coba Bapak Ibu kemukakan alasan dan temukan alasan Bapak Ibu itu ada di butir berapa yang saya kasihkan PDF ke grup tadi. 45 butir tadi. Oh Kak, saya sila kedua Kak. Alasannya apa? Coba cari. Ada enggak alasannya di butir sila Pancasila yang 45 itu? Coba Bapak Ibu. Saya juga minta perwakilan nih ke-5, ke-3, berapa lagi ke-2. Ya Bapak Ibu, coba perwakilan aja. 5 Bang, yang kelima Bang. Alasannya? Karena kita memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Adakah butir-butir kata-kata tentang itu ditemukan dalam butir sila yang kelima? Ada Bang. Apa bunyinya dalam butir itu? Butir yang 11 itu Bang. Iya. Yaitu suka memberi pertolongan kepada orang lain agar berdiri sendiri, memberi bantuan usaha mandiri contohnya. Oke. Ada lagi pendapat yang lain Bapak Ibu? Begitu cara prosesnya ya, proses pemikirannya agar lebih mengerti pola pikir. Ada lagi Bapak Ibu? Jawaban yang nomor 3, yang sila yang ketiga nih, penasaran. Apa ini Bapak Ibu alasannya? Dari Kak Arini. Kak Arini itu ada salah perawat atau bidan Kak? Apa alasannya? Kak Arini jawab sila yang ketiga. Sila yang ketiga Kak Ririn. Sila yang ketiga Kak Asri. Kak Arini juga. Apa kalau sila yang ketiga? Bang, Kak. Ya, yang sila ketiga coba saya minta pendapatnya, alasannya. Sila yang ketiga. Kalau boleh tahu sila yang kedua ini. Sila yang kedua ini juga Kak Erika. Kak siapa lagi? Kak Anggun, Kak Ani. Redmi. Kak Azmia. Coba Kak, apa alasannya? Dan di mana ditemukan butirnya? Boleh? Boleh Pak Ibu? Oke deh. Tidak ada yang jawab. Oke. Go. Nah, tindakan Abdul tersebut merupakan salah satu teladan bagi kita. Setelah ia sukses dengan usaha kasafanya, ia juga ingin pegawai lain berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, dan memiliki usaha sendiri, tidak lagi bergantung dan menjadi pegawai di kasafa. Sikap Abdul tersebut yang suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdikari merupakan salah satu pengalaman dari butir Pancasila khususnya kelima.
Lihat Kak, sila kelima, butir kelima Pancasila. Apa bunyinya? Bisa Kakak lihat? Nah, berikan pertolongan. Oke, begitu pola pikirnya ya Bapak, Bapak Ibu. Pola pikir yang saya minta itu bukan hafalan isinya, tapi pola pikir dalam menentukan namanya isi dari pelaksanaan ataupun pelanggaran Pancasila tersebut. Pola pikirnya kayak gitu Bapak Ibu dalam mencari isi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah soal TWK 2 uji coba. Pengeboman Surabaya 2018 adalah rangkaian peristiwa meledaknya bom di berbagai tempat. Di berbagai tempat seperti di Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur, 13-14 Mei 2018, 3 tempat di antaranya tempat ibadah Gereja Santa Maria, Tak Bercela, GKI Diponegoro, dan Gereja Pentakosta Pusat Surabaya. Jemaat Sawahan, peristiwa ini mengakibatkan 18 orang meninggal dunia. Aksi terorisme ini merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan daripada sila keberapa? Nah ini Bapak Ibu, saya penasaran ini jawabannya apa. Dari kakak 27 baru menjawab 7. Ditunggu 20 lagi. 1, 1, 1, 2, 2, 1. Karena terkait rumah ibadah. 1, 1. Sila kedua. Sila kedua ya Bu, apa alasannya dan di mana ditemukan alasan dalam butir sila kedua itu Bu? Apa alasannya Bu? Apa alasannya sila kedua Bu? Tadi saya juga janji ganti 20 menit. Oke. 9.30 berarti 9.30. Oke, apa alasannya Bapak Ibu? Sila yang pertama dulu. Yang pertama ini boleh jawab. Boleh. Apa alasannya? Kak Sasa Fatia. Kak Asri, boleh. Yang penting yang menjawab satu alasannya di mana ditemukan butirnya. Kak Erika, Kak Yosua, Kak Arini, aktif. Kak Putri, sila kelima karena ini yang dulu. Ada butir sila pertama, butir Ya. Sila pertama, butir 4. apa bunyinya butir 4 itu? di mana umat Kristiani sedang mengadakan acara-acara besar keagamannya seperti Natal dan Paskah. Kita sebagai umat non-Kristiani bisa turut serta dalam membantu pelaksananya secara keagamaan tersebut, seperti turut serta membantu keamanan sekitar lingkungan gereja dan sebagainya. Jadi harus turut bantu menjaga keamanan, bukan melakukan terorisme. Iya. Oke, berarti harus membantu ya intinya Bapak Ibu. Kata kunci yang saya tangkap membantu dalam artian kita dalam konsep umat beragama begitu. Kemudian ada lagi membina kerukunan. Butir keberapa itu Kakak? Yang butir keempat, sila yang ke 1 Bang. Sila yang ke-1. Oke, ada lagi jawaban. Itu pola pikir, bukan inti dari isi yang kita lebih pada pola pikir dalam mencari dalam mencari isinya itu. Oke, Bapak Ibu, kita lihat. Nah, kunci jawaban A, sila yang pertama. Pada sila pertama yang ada di dalam Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bunyi sila pertama yang ada di dalam Pancasila ini bertujuan supaya setiap individu masyarakat Indonesia bisa bebas memilih agama
sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing dan juga beribadah sesuai agama dan bisa saling menumbuhkan rasa toleransi kepada agama lain. Sila pertama ini mengalami pergantian karena negara Indonesia sendiri adalah negara yang tidak hanya menganut satu agama dan kepercayaan saja, namun sayang masih saja bisa terjadi beberapa pelanggaran entah itu disadari atau tak disadari. Nah, sesuai dengan alasan kita tadi itu kan. Kemudian lihat sila Pancasila pertama, butir 7. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi ada di sila Pancasila pertama, butir ke-7. Oke, yang menjawab 1 tadi itu ya, itu bisa betul, bisa betul walaupun butirnya belum tepat gitu, tapi tidak apalah, yang penting kita terhitung betul oleh sistem nantinya karena sama-sama menjawab sila Pancasila yang pertama kan, walaupun butirnya agak berbeda gitu. Jadi nah, itu Bapak Ibu tentang Pancasila. Kalau ada yang tanyakan boleh. Intinya saya menekankan ya Bapak Ibu, walaupun saya masih kecil dan mungkin paling kecil di antara Bapak Ibu, ini soal Pancasila ini ya pahami aja perkembangan negara, baca berita, itu yang perlu kita tekankan. Lalu hubungkan dengan sila-sila Pancasila. Kalau tanggal, nama orang itu kalau dipresentasikan Bapak Ibu, kalau kita presentasi 100 itu mungkin 20% nama-nama orang, tanggal orang, yang 40% itu implementasi. Ya Bapak Ibu, boleh kalau ada yang ditanyakan. Salam juga yang dari Padang, Kota Padang, Pesisir Selatan, Painan, kalau ada. Ya, Bapak Ibu, boleh ditanyakan. Ini juga boleh, yang mana ya? Ini yang ingat ya Bapak Ibu, yang menciptakan burung Garuda itu Sultan Hamid II. Mana tadi slide-nya? Sultan Hamid II, oke, ini agak berat slide-nya. Oke, Sultan Hamid II, bukan Sultan Hamid I. Ini nama tokoh ini sering, bahkan bukan saya berkata-kata lain karena jarang untuk kita ketahui ini kan. Walaupun di jenjang pendidikan menengah atas yang telah kita tempuhi. Sultan Hamid II pencipta pendesain burung Garuda. Kemudian ini kalau ditanyakan silakan. Ada nggak muncul pertanyaan Bapak Ibu, kenapa warnanya emas? Kenapa kepalanya menghadap ke kanan? Kenapa nggak ke depan? Kalau ke kanan dia nggak bisa berjalan. Bukan ilustrasinya. Ada alasan, kalau betul ada jawaban nggak kenapa dia ke kanan? Ini untuk melatih pemikiran kita aja, bukan untuk mencari apa namanya itu, untuk merefresh kembali. Ada, Bapak Ibu tahu? Ya, tanpa melihat Google ya. Kenapa arah dia ke kanan? Ataupun boleh kenapa warnanya emas? Kenapa enggak hitam? Kenapa enggak putih? Kenapa enggak hitam putih? Emas itu mewah. Berharga. Emas itu berharga, emas itu mewah. Kalau dalam kehidupan sehari-hari memang iya. Karena pemikiran kalau pola pikir saya kayak gitu aja Bapak Ibu, perhatikan aja apa intinya. Ada jawaban di kolom chat. Ke kanan selalu berpikir positif, Kak Erika, dianggap arah yang baik.
Ini lihat Google nih. Emas melambangkan kejayaan. Warna emas itu bangsa yang besar dan berjiwa sejati. Putri Dwike. Kak Putri. Oke. Masuk karena melambangkan kebaikan. Apa lagi? Mana lagi? Oke. Kak Putri Dwike. Oke, betul. Karena kanan itu dianggap yang lebih baik. Warna emas itu warna artinya berjiwa besar, bangsa yang berjiwa besar. Itu artinya. Ini sharing luput dari perhatian kita ini Bapak Ibu. Nah, selama ini kita kan Pancasila sebagai ideologi negara itu saja kan. Kemudian slide selanjutnya kita ambil aja menjelang waktu habis. Kalau ada pertanyaan boleh Bapak Ibu. Kemudian nih Sriwijaya, konsep pemikirannya Bapak Ibu kita ada 5 zaman, ya bisa. Zaman kerajaan, zaman penjajahan Barat, Jepang, zaman kemerdekaan. Zaman kemerdekaan ini banyak pula nih Bapak Ibu. Orde Baru, Orde Lama, Reformasi, kata orang ini sekarang reformasi transisi sekarang ini kata pengamat politik ya Bapak Ibu, kata dosen saya. Nah, kemudian ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan nih Udah itu apa ya, boleh menjelang waktu habis saya mau tanya kenapa harus burung Garuda, kenapa tidak burung yang lain? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa kita konsepkan di slide yang ke sini ya Bapak Ibu. Nah, ini. Kenapa tidak burung yang lain? Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita juga acungkan jempol ya Bapak Ibu. Karena terbentuknya burung Garuda itu memiliki arti ya Bapak Ibu. Sayap saja 17, tanggal 17 kita merdeka. 8 bulu ekor, bulan 8, 1945. Jadi 19 bulu sayap ekor, kemudian bulu dada itu 45. Jadi mungkin ini secara sengaja dibentuk oleh Sultan Hamid untuk membentuk lambang negara. Kenapa Garuda? Kenapa tidak burung lain? Karena pernah saya dengar dari literatur yang saya baca, ya yang pernah saya lihat dan saya baca, rasanya kalau burung Garuda itu bisa terbang setinggi-tingginya. Jadi sesuai dengan cita bangsa Indonesia itu terbang dengan setinggi-tingginya begitu. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa menjadi landasan. Kemudian pencetusnya Sultan Hamid II. Kemudian apa lagi? Garuda itu mitologi. Saya mau tanya bagaimana wacana yang panjang, penjelasan trik yang setelah titik tadi kurang paham untuk menemukan sila yang tepatnya. Nah ini Kak Arika mungkin lewat grup WA nanti saya kasih soal yang saya ceritakan tadi ya Kak. Saya cari dulu soalnya yang Pak Wiranto tadi itu salah satu soal yang menjebak. Kemungkinan Bu Atub Kosiah dinasti politik. Nanti kita terangkan lebih lanjut. Mungkin saya akan men-share mengenai itu saja, soal cerita itu saja nanti Kak Erika dan untuk kakak semuanya begitu. Intinya kita ingat aja setelah tanda titik itu kan bisa ke arti kalimat itu berubah ya Kak.
Kalau ada guru bahasa Indonesia di sini pasti kakak paham kalimat-kalimat menjebak itu. Jadi kita bahas via WA. Kita pokoknya sampai muak kita melihat kalimat-kalimat kayak itu nanti kita share aja biar pola pikir kita terkonsep. Karena PKN ini lumayan membingungkan juga, panjang. Ada waktu 7 menit lagi, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan lagi? Tanya Kak, bagaimana caranya proses yang sudah dicoba saat menjebak untuk menentukan sila yang tepat? Ada lagi Kak yang mau ditanya tentang TWK? PPT ini bisa dikirim di grup. Udah Kak, Yosua Rizky Siregar. Udah Kak, beserta apa namanya tadi? Beserta 45 butir Pancasila. Nanti saya akan saya kirimkan juga tips dan trik yang apa namanya jika kakak lupa tentang TKP ya, kalau nggak ingat sensornya nanti saya share, bisa saya kakak arsipkan nanti menjelang ujian. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Novo Negoro, ada pertanyaan lagi? Pernah bahas soal TWK soalnya panjang Bang? Iya, ya kakak yang bahas di sini ada di modulnya kan? Kakak yang bahas ini ada Kak, cuman tidak sedalam pembahasan kita ini. Karena saya berpikir secara pribadi ya Kak, semakin banyak bahan yang kita terima itu semakin memperkaya pemikiran kita gitu, semakin memperluas. Misalnya pemikiran saya nih yang ada Indonesia itu Sumatera aja, tidak. Setelah saya baca literatur, Pulau Jawa ada juga, Pulau Sumatera ada juga. Walaupun selama ini tidak ada di pedoman buku saya gitu. Trik jawab cepat Bang. Trik jawab cepat kayak apa ya? Tadi sudah saya itu tadi contohnya tadi itu. Ya, halo. Suara nggak terdengar Kak. Trik jawab cepat ini salah satunya. Ini tips dan trik, ingat anggota panitia 9. Yamaha Was. Nah, ini hilangin gelarnya ya Bapak Ibu. Kalau Muhammad Yamin hilangkan M-nya ya. Kalau Abi Kusno ini tidak ada hilangkan. AA Maramis. Jadi AA-nya ini dihilangkan. Maramisnya kita pakai. Ahmad Subarjo. Tidak ada, kita hilangkan ini. Muhammad Atta, M-nya kita hilang. Agus Salim tidak ada, kita hilangkan. Wahid Asa Asim tidak ada, kita hilangkan. Abdul Kahar tidak ada, kita hilangkan. Insiden Soekarno kita hilangkan gelarnya. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Kalau ada cucu, cicit, cecet ataupun gimana lah yang bersangkutan dengan para tokoh ini, mohon maaf aja ya Bapak Ibu. Nah, bukan bermaksud apa-apa. Pengaman supaya cepat Bang. Kak Ipung, jawab cepat Bang. Oh, tentang Pancasila bisa yang nilai-nilai tadi Kak. Yang apa namanya ya? Nih Kak. Soal ini harus Kakak pahami nih. Tips dan trik cara mudah memahami sila Pancasila. Ini bisa dibawa-bawa cerita nih Kak soalnya. Religius pokoknya berhubungan dengan keagamaan Kak. Religius itu pasti sila yang pertama Kak. Apakah itu pelanggaran dibuatnya, apa itu pelaksanaan gitu. Pelanggaran itu namanya radikal Kak, radikalisme. Jadi kita tidak usah pusing-pusing. Kakak dulu ada materi radikalisme gimana tuh Kak? Nggak ada materi dalam modul Kak. Nggak ada materi dalam modul. Jadi radikalisme itu pelanggaran dari sila Pancasila. Jadi itu. Ada lagi. Kemudian HAM berhubungan dengan hak asasi manusia. Sila yang kedua. Tapi coba perhatikan kalimatnya ya Kak. Nah, uraian itu bisa jadi mengarah kepada sila kedua, tapi dalam pertanyaan mengarah sila kelima.
Nah, nanti ini akan lebih lanjut ya Kak, semakin penasaran, semakin tidak cukup jam nih satu ya 90 menit nih Kak. Tambah lagi 60 menit lagi. Ya. Tadi lagi soal butir-butir Pancasila Kak. Dijelasan lagi soal butir-butir Pancasila kayak apa? Butir-butir Pancasila yang 45 butir ini. Ini Kak, ini mungkin seiring perjalanan waktu bisa juga kita pahami ya Kak. Nah, ini sejalan tadi dengan ini. Religius sila yang pertama, HAM sila yang kedua, nasionalisme sila yang ketiga, kemudian sila keempat musyawarah ya demokrasi, yang kelima sila yang kelima itu keadilan yang bersifat masyarakat luas. Itu aja dulu ya Kak, sering berwaktu terus kita jawab. Kalau yang ditanyakan lambang negara, adakah bisa jawabannya sama dengan butir Pancasila? Kalau yang ditanyakan lambang negara, apakah bisa jawabannya sama dengan butir Pancasila? Lambang negara itu biasanya kayak ini aja Kak. Kayak ini biasanya lambang negara ditanya tentang jumlah-jumlah ini Kak. Tapi kalau butir-butir dia itu lebih ke cerita Kak. Lebih ke cerita. Jadi nggak sinkron kalau jawaban ditanya lambang negara, jawabannya butir itu kalau menurut saya nggak sinkron Kak. Nih butir-butir ini biasanya soal cerita kehidupan sehari-hari Kak. Kak bisa minta contoh soal yang tadi itu yang ku maksud tadi. Yang ku maksud mana? Kak Yosua. Yang ku maksudnya mana nih Kak? Yang contoh soal TWK 1 dan 2. TWK 1 dan 2. TWK 1 dan 2. Kak minta contoh soal yang tadi itu yang ku maksud. Ini soalnya Kak. Ini nanti di grup WA kita itu aja Kak. Kita search aja nanti. Jadi untuk 45 butirnya udah ada ya Kak, di saya share PDF tadi itu 45 butir di grup WA. Mungkin kita bahas mengenai peristiwa-peristiwa terkini ya Kak. Kemudian apa lagi? Oh ya, bagi kakak yang apa namanya, yang ada Telegram untuk memperkaya wawasan, boleh gabung aja di grup CPNS tuh Kak. Pokoknya bahas soal itu. Kadang sebagian orang kan kakak sekalian kan mau soal-soal yang banyak, gabung aja, download Telegram, di search, misalnya bahas soal etik, bahas soal CPNS, bahas soal TWK, gabung aja Kak. Segera membuka pemikiran kita. Oke, ada lagi Kak yang mau ditanya? 951. Oke, kalau ada lagi Kak bisa minta contoh. Terima kasih buat Kak Landa, sudah baik ngajarnya. Oke Kak, saya kecil baru Kak. Oke, makasih Kakak. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada lagi satu lagi Kak Yuswa. Ilmunya Kak Putri Dwike, ya sama-sama Kak. Kasih ilmunya. Tugas seorang guru yang kayak gitu Kak. Oke, ada lagi. Live duluan ya. Oke Kak sekalian, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Untuk rekaman ini mungkin akan saya share di grup PPT, sudah saya share juga. Apa namanya 45 butir sudah saya share juga.
Kalau ada ketemu nanti sama saya tips dan triknya saya share aja Kak. Tenang aja lah Kak. Saya share, Bang Ridwan sudah percayakan kepada saya. Oke. Terima kasih Coach. Enjoy belajarnya, cuma jaringan sini enggak lemot. Oke, terima kasih Kak. Oke. Nah, kalau ada salah kata-kata yang salah mohon dimaafkan Kak karena saya manusia biasa dan manusia yang mau belajar gitu. Oke, terima kasih Kak. Boleh Kakak yang left untuk pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam. kasih atas Ya. ilmunya. Ya.